siapin. Berdiri. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saya mau cek ya hari ini absennya. Sehat semuanya? Sehat. Ini masuk semua? Ada yang tidak masuk 2 orang. Saya mau menerangkan materi tentang mengenali potensi yang kalian punya. Yaitu salah satunya adalah tentang gaya belajar. Tahu belum? Kalian itu memiliki gaya belajar apa? Belum tahu ya? Oke. Untuk lebih jelasnya, kita gini, saya jelasin ya. Ada 3 gaya belajar. Gaya belajar itu ada visual, fokusnya itu adalah ke mata. Yang kedua adalah auditory, yang ketiga kinestik. Ciri-cirinya, kalau visual itu biasanya dia pada saat misalnya lagi belajar, dia tidak akan mudah terganggu karena yang dia fokuskan adalah visualnya. Sedangkan kalau auditory, pada saat belajar, kalau ada suara sedikit saja, dia dapat ke distract. Nah, itu ciri-cirinya, yang paling simple aja ya. Dan yang ketiga adalah kinestik. Kalau kinestik itu biasanya pada saat lagi proses belajar mengajar, ada yang suka gangguin, ada yang nggak bisa diem, ada yang tangannya nggak bisa diem, kayaknya itu udah dipastikan insya Allah dia itu memiliki gaya belajar kinestik. Nah, saya ingin dibagi 3 kelompok dulu nih. 3 kelompok yang kira-kira, oh saya ternyata belajarnya visual, oh saya gaya belajar auditory, saya gaya belajarnya kinestik. Tolong dibagi, dimulai yang ini visual, dari sebelah kiri saya, sebelah sini adalah auditory, sebelah ini kinestik. Ditulis di kertas ya, ini kertasnya. Nah, kamu nanti tulis diri yang mengatakan oh ya saya gaya belajar saya ini auditory. Nah, terus kira-kira supaya belajar kamu sukses itu apa aja sih? Saya contohnya saya nih, kalau gaya belajar saya auditory itu saya biasanya belajar itu lihat sama di misalnya saya mau belajar jam 2 malam. Saya tidur dulu, sebelum saya biasa baca, nanti saya belajar. Nah itu biasanya saya kalau di jam-jam itu saya lebih dibandingkan saya belajarnya di sore hari atau pas ya malam ini pakai jam 2 itu nggak pakai distract juga, jadi saya malah kamarnya belajar jam 2 sini ya. Di sini. Jadi kita itu gaya belajarnya auditory. Nah, gaya belajar auditory adalah cara belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai indera utama untuk menerima dan memproses informasi.
Terus juga auditory juga ada ciri-cirinya dengan menyukai penjelasan lisan, sering berbicara, dan sering juga terganggu oleh kebisingan yang berlebihan dan mendengar atau memproses informasi melalui suara. Contoh pekerjaannya? Contoh pekerjaannya tuh ada beberapa, yaitu ada konselor atau psikolog, ada guru, ada presenter, ada public relations, ada penulis lagu juga dan ada manajer tim. Nah, supaya kita dapat mengambil informasi atau pembelajaran yang sudah didengar oleh kita, strategi belajarnya itu dengan merekam penjelasan guru yang sudah menjelaskan, terus dengan diskusi kelompok juga, membaca dengan keras juga supaya diri kita mendengar lagi, terus menjelaskan kepada orang lain dan mencari lingkungan yang tenang. Sekian dari kami. Terima kasih. Udah waktunya sudah. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Oke, jadi Yang gede suaranya dong. Oke, jadi gaya belajar kinestetik itu gaya belajar yang cenderung lebih sering pada aktivitas, eksperimen, dan presentasi. Bener gak? Terus di sini kita habis tulis nih ciri-ciri strategi dalam pembelajaran sama contoh profesi dari gaya belajar kinestetik itu. Ada yang mau bacain nggak? Gambar aja. Oke. Nanti gantian ya, biar bagian. Oke, ciri-cirinya itu yang pertama suka bereksperimen, yang kedua gemar beraktivitas, yang ketiga cenderung memiliki ide yang kreatif. Nih, lanjut. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu gaya belajar kinestetik itu gaya belajar yang kayak gimana sih? Jadi gaya belajar kinestetik itu gaya belajar yang lebih cenderung buat langsung, speak up, ngomong langsung, eksperimen ataupun berargumen. Itu dia yang seperti itu. Terus kita masuk ke ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu yang pertama suka bereksperimen, yang kedua gemar beraktivitas, yang ketiga cenderung memiliki ide yang kreatif, yang keempat lebih mudah mengingat lewat pengalaman, Yang kelima, aktif di kelas. Yang keenam, mudah bosan jika terlalu lama diam. Yang ketujuh, lebih suka praktek daripada teori. Yang kesembilan, lebih sering menggunakan gerakan saat berbicara. Yang kesepuluh, tidak suka membaca lama. Strategi. Yang kedua, strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, melakukan aktivitas agar tidak bosan selama pelajaran. Yang kedua, menggunakan permainan edukatif. Yang ketiga, pemikiran instan dan kritis atau bisa disebut spontan. Yang keempat, aktif bergerak dalam belajar. Yang terakhir, belajar dengan praktek langsung. Oke, ada yang mau baca lagi? Selanjutnya itu Pekerjaan. yang sekiranya bakal kita bikin ya. Yang pertamanya itu ada aktor, atlet, dancer, chef, pelatih olahraga, dan mekanik. Dan tutup. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Tolong perhatiin. Safwan nggak ikut, Safwan? Safwan nggak ikut, Bu? Safwan, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gaya Belajar Visual. Suaranya agak gede saya. Oke, pertama-tama kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Pertama-tama dari saya, perkenalkan nama saya Karisha Pramaswari Vidya. Nama saya Amanda Priyandini. Nama saya Alisa Indias Maharani. Nama saya Alzara Aureliani. Nama saya Bilkis Danitra Insyara. Nama saya Fiona Andrea Kautsa. Nama saya Mas Farah Santoso.
Jadi, alasan mengapa belajar dengan gaya visual menjadi pilihan kami yaitu karena kami lebih mudah memahami, mengingat materi dalam bentuk visual, seperti menonton video pembelajaran, menulis dengan rapi, dan menandai poin penting dengan warna. Ciri-ciri orang dengan gaya belajar visual. Yang pertama, menonton video. Kedua, menulis catatan dengan rapi. Ketiga, menghias catatan. Yang keempat, membayangkan objek untuk mengingat sesuatu. Dan yang kelima, sulit fokus jika hanya mendengar penjelasan tanpa melihat tampilan visual. Selanjutnya, apa strategi yang kalian punya? Jawabannya, belajar dengan media visual gambar, menggunakan imajinasi visual saat menghafal, bayangkan informasi dalam bentuk gambar. Profesi yang cocok? Profesi yang bisa untuk visual apa? Jadi profesi yang cocok untuk seseorang yang memiliki gaya belajar visual itu seperti menjadi seorang desainer, menjadi arsitek, terus juga menjadi jurnalis. Karena profesi tersebut lebih banyak untuk melihat gambar, melihat objek tertentu dan memahaminya. Jadi gitu aja sih. Baik. Semuanya tepuk tangan dulu. Kalian kan sudah membahas nih tentang dengan masing-masing kelompok dengan 3 gaya belajar. Nah, sekarang saya mau bacakan ini soalnya ya. Pertanyaannya nih, ini fungsinya apa sih? Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna terpisah, ini apa? Visual. Ya, karena di jawabannya di sini ya. Iya. Nah ini, terus yang kedua senang membaca dan mencatat. Visual. Cenderung mudah mengingat informasi dengan cara memperagakannya. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Cenderung mengulangi informasi dengan cara mengucapkannya. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Misalnya mengenal profesi menurut Riasek. Ini tipe mana yang paling sesuai dengan kalian? Jika sudah menemukan tipe, apakah profesi yang kalian jalani ini sekarang sesuai dengan tipe tersebut? Misalnya orang yang realistis itu biasanya ciri-cirinya suka bekerja tangan, terus pakai alat mesin atau hewan, praktis, konkret yang profesinya salah satunya ini ya, jadi tukang, gitu ya, jadi insinyur, petani dan yang lainnya. Kalau yang negatif biasanya orangnya teliti. Kalau teliti itu misalnya dia bisa jadi seorang ilmuwan, dokter, programmer gitu. Karena kalau realistis dia bekerjanya di sini biasanya tidak akan sesuai dan tidak susah sih bisa mengikuti tapi mungkin tidak terlalu maksimal. Nah ini untuk artistik, bedakan orang yang yang lebih seniman biasanya punya gayanya tuh beda lah stylenya seperti itu ya. Nah ini salah satunya kreatif, ekspresif, inovatif, bekerja di lingkungan yang tidak terstruktur, seniman ekspresif seniman, desainer, grafis ya. Nah ini untuk sosial, yang suka membantu, mengajar, menyembuhkan atau melayani orang, empatinya harus tinggi. Ini biasanya contohnya jadi seorang guru, konselor, perawat, pekerja sosial, psikolog atau pelatih. Kalau misalnya nih, coba di atas, kalau misalnya pekerjaannya, profesinya guru konselor, nah dia orangnya ciri-cirinya misalnya artistik, bisa nggak? Bisa, tapi tidak efektif dan tidak maksimal. Oke, di bawah lagi. Nah ini untuk dressing ya.
Berusaha. Nah biasanya kalau yang berusaha dia biasanya dia suka memimpin, mempengaruhi, meyakinkan orang lain ya, mencapai tujuan, ambisius, energik, suka mengambil risiko dan berorientasi pada hasil. Nah itu profesinya salah satunya pengusaha manajer. Nah kalau Faisal dia suka bekerja dengan data, angka, biasanya profesinya akuntan. Misalnya kayak orang seniman, kerjanya misalnya dia menjadi seorang akuntan, apa yang terjadi? Ngaco. Iya, datanya sesuai. Karena kalau yang konvensional dia harus teliti banget. Iya. Nah ini refleksinya ya. Potensi apa yang dikenalin dari hasil asesmen sederhana di atas? Apa? Ini potensinya apa? Dengan kalian mengetahui gaya belajar kalian, dengan kalian mengetahui ciri-ciri ya tadi seperti apa? Realistik, konvensional, sosial, kalian akan tahu profesi yang cocok bagi kalian itu gimana gitu ya. Terus bagaimana hasil asesmen membantu dalam belajar nggak kira-kira? Tapi dalam pekerjaan membantu. Nah terus apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana memanfaatkan hasil asesmennya? Apa asesmen yang apa ya? Memanfaatkannya apa? Kalian tahu gaya belajar kalian apa, profesi yang cocok buat kalian sesuai dengan ciri-ciri diri kalian itu apa gitu. Sehingga apa? Yang diharapkan oleh kami ya, kalian itu menemukan diri kalian, yaitu profesi yang kalian punya. Ingat ya, setiap manusia pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, misalnya kayak Talita, dia kelebihannya kamu atlet kan ya? Nah, terus kalau Naila suaranya bagus kan? Nah, itu kan punya potensinya masing-masing. Jadi iya, jadi nggak mungkin Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu tidak ada manfaat, pasti ada manfaat. Oke? Lanjutnya ke sini. Nah ini ya, ini saya ulangi lagi. Gaya belajar itu setiap orang belajar dengan cara berbeda. Dengan kalian menemukan gaya belajar itu, cari motivasi kalian itu apa? Oke lanjut. Nah apa ada jadi coba. Nah ini atas, salah. Atas, paling atas. Nah ini mengenai gaya belajar. Oke lanjut, bawah. Nah ini lanjut strategi belajarnya nih, gunakan kan yang tadi ini ya, punya gaya belajar punya strategi belajarnya juga. Ini terus gaya auditory bawahnya, ini strategi belajarnya juga. Gaya belajar klasik ini strateginya. Artinya apa? Setiap gaya belajar itu punya strateginya masing-masing untuk mencapai goalnya atau tujuannya. Oke bawah. Nah ingat ya, gaya belajar itu setiap orang berbeda. Temukan jati diri kalian, temukan potensi yang kalian punya, dan cari motivasi terbaik kalian itu apa. Karena setiap orang punya motivasi masing-masing ya. Misalnya saya motivasinya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Makanya saya dulu ngambil kuliahnya tuh psikologi dengan besar harapan ingin membantu banyak orang. Dan ternyata rezeki saya menjadi seorang guru dan guru BK, benar-benar ngebantu gitu. Jadi kalau psikolog mungkin ngebantu klien, saya ngebantu anak murid dan lebih mulia menurut saya. Dia setiap pekerjaan pasti punya apa ya, kelebihannya masing-masing. Oke, bawah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ah ya, apa Sapa? Oke, perkenalkan nama saya Jawa Safwan. Saya mau nanya Bu, misal kita punya teman Bu, dia cara belajar tuh beda banget sama kita Bu, kan karena Ibu setiap orang punya cara belajar berbeda. Tapi misal saya visual nih, teman saya audio,
tapi dia mengomentari cara belajar saya. Itu gimana cara saya menanggapi komentar dari dia? Apa saya melawan atau saya menjelaskan? Jadi kalau misalnya saya itu visual itu gimana dengan gitu? Kalau, nah, ada yang bisa bantu nggak jawab? Baru nanti saya jawab. Ada yang bisa bantu nggak? Safwan punya teman yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, dan pada proses belajar bareng itu dia menkomentarin gitu. Menkomentarin, kayaknya lo nggak gini deh gitu. Nah, dia minta masukan nih sama kita. Dia menjelaskan atau dilawan? Ayo coba. Hah? Kalau saya nih jawaban saya tinggal dijelasin karena setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Contoh kayak dulu nih waktu saya zaman kuliah, saya kan kebetulan gaya belajar saya auditori. Nah teman saya pada saat saya belajar saya satu ruangan. Dan saya kan kalau orang gaya belajar auditori pada saat menghafal kan bersuara ya. Nah terus saya sampai bilang nih, namanya Neni kebetulan, Nen, keganggu nggak saya di sini? Enggak, ngaruh. Dan ternyata pas dicari tahu dia mungkin gaya belajar visual. Artinya apa? Kita menyadari bahwa setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa nih saya disamakan dengan kamu ya, Safwan dengan Safwan ke saya berbeda gitu karena di Safwan bisa dengan gaya belajar dia, dengan strategi dia cocok di dia, tapi belum tentu cocok di saya, dan cocok di saya belum tentu cocok di dia. Jadi tinggal sebenarnya nggak perlu ngelawan sih, tinggal kita jelaskan baik-baik. Oke. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Paham ya? Nah, saya berharap dengan materi yang saya berikan ini menjadi modal kalian, terutama dalam keberhasilan belajar kalian, yang insya Allah Ibu doakan kalian bisa masuk PTN dan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Sebelum ditutup, kita nyanyi lagu ini ya.